Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman peternak dimanapun Anda berada, masih bersama kami Kang Mus di Berkah Rojokoyo Farm Channel. Pada kesempatan kali ini Kang Mus akan berbagi sedikit pengalaman kami dalam pengolahan atau pembuatan silase dari rumput odot, rumput gajah, rumput pakcong, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur. Dan pada kesempatan video kali ini nanti kita akan bahas dan kita kupas tuntas bagaimana sih yang mudah caranya dalam pembuatan silase rumput odot seperti ini. Usia kurang lebih 2 bulan, dan ini ada juga rumput gajah ataupun ada juga rumput pakcong, dan kita juga mengenal nanti kebun jagung usia kurang lebih 70 hari. Nanti kita kupas tuntas seperti apa proses pembuatannya biar nanti hasilnya tetap maksimal. Jangan lupa bagi pengunjung baru untuk subscribe channel Berkah Rojokoyo Farm dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi dan kami khususnya pembuat konten lebih semangat lagi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika kita sudah siapkan bahan baku rumput odot yang ada di sebelah saya ini baru saya potong tadi kurang lebih jam setengah 12. Jadi posisinya saat ini kami membuat konten jam 1 siang, jadi kurang lebih ada jeda setelah potong kurang lebih 1,5 jaman. Jadi setelah kita potong nanti akan kita chopper langsung, jadi kadar air masih tinggi. Dan ada juga tebang jagung yang potong pagi, nanti seperti apa kadar airnya nanti kita akan tahu, kita akan kupas tuntas. Jadi setelah saya memperkenalkan bahan baku yang ada di samping saya ini, setelah itu kita chopper dengan mesin chopper satu input saja yang kecil untuk mempermudah teman-teman semuanya memahami dari hasilnya dan lain sebagainya. Jangan lupa tetap semangat di channel Berkah Rojokoyo Farm. Test Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Dalam proses pembuatan silase, terlebih dahulu kita mengenal bahan baku yang ada atau yang akan nantinya kita silase atau kita simpan di dalam tong ataupun tempat silo lainnya. Nah, dan kita juga perlu pengertian silase itu apa. Silase itu pengawetan hijauan pakan ternak tanpa tambahan baku lainnya. Jadi cukup hijauan saja kita cacah atau kita potong kecil-kecil sesuai kebutuhan. Setelah itu kita simpan dalam tong ataupun silo. Nah, ketika kita tambahkan probiotik atau bakteri, jadi namanya fermentasi. Jadi perbedaannya hanya itu. Jadi hijauan pakan ternak kita chopper, dan bakteri atau probiotik itu alami yang ada di hijauan pakan ternak yang ada atau yang saya pegang ini. Jadi nanti ketika kita simpan, ketika kandungan di hijauan pakan ternak ini protein kasarnya 9, dia tetap akan 9, ataupun jika ada kenaikan itu tidak akan signifikan. Jadi itu cara kita atau kita pengertian dalam silase atau pengawetan pakan secara paling mudahnya. Dan apakah bahan kering itu bisa disilase? Tidak bisa. Bahan kering semisal jerami yang sudah kita panen, ataupun bahan kering yang ada di lingkungan kita, ataupun bahan baku yang sudah kita stok di rumah, semuanya tidak bisa disilase. Yang bisa disilase yaitu bahan hijauan pakan ternak yang baru kita dapatkan atau kita layukan
kurang lebih 1 atau 2 malam, baru kita cacah sedemikian rupanya, baru kita simpan. Bagaimana kita mengenal kadar air pada bahan baku yang kita pakai atau kita silase saat ini? Jadi saya pakai 3 bahan baku yang teman-teman nantinya harus pahami. Di depan saya ini ada pengontrol kadar air polar ataupun bekatul atau dedak padi. Dan bahan baku yang nantinya akan kita silase yang pertama itu tebon jagung. Usianya kurang lebih 7 hari. Ini tebon jagung manis ataupun jagung hibrida atau tongkol juga bisa. Terus yang kedua ini ada rumput gajah. Ada juga tadi campuran rumput pakcong. Jadi ini ada perbedaan bahan baku. Jadi teman-teman yang biasa kemarin tanya ke saya lewat WA masih selalu gagal dalam proses pembuatan silase rumput gajah. Yang ketiga ini yang teman-teman sering tanyakan ke saya, rumput odot. Jadi ini kadar airnya sangat tinggi sekali. Kalau kita tidak imbangi sama bahan kering, nanti hasilnya pun juga akan kurang maksimal. Nah, terus bagaimana untuk menghasilkan pakan silase yang berkualitas dan hasil tidak busuk atau hasil maksimal? Kuncinya satu, rumput odot mempunyai kadar air lebih dari 70%. Rumput gajah, rumput pakcong, rumput gama umami, reknapir ataupun rumput BB biogen biovitas yang saya punya, ketika kita potong pada pagi hari ini dan kita layukan 2, 3 atau sampai 5 hari pun kadar air tetap tinggi. Jadi perlunya ada pengontrol kadar air. Apa itu? Bahan kering, misal bekatul atau dari polar. Kita bisa pakai dengan rumus 70 odot ataupun hijauan, yang 30%-nya bahan kering sebagai pengontrol bahan baku ketika nanti kita pembuatan silase. Namun ada kelemahannya apa? Kelemahannya biaya pembuatan silase lebih tinggi karena kita harus beli bahan kering. Terus bagaimana ketika kita memakai rambanan? Kita potong, kita lalu simpan di tong ataupun di blung atau di silo ataupun tempat lainnya. Jadi kalau hijauan ramban itu tidak perlu tambahan bahan kering. Jadi rambanan kita ambil daunnya, setelah itu kita simpan di tong ataupun di apa. Kita simpan kurang lebih 4 minggu, setelah itu baru kita buka dan kita sajikan ke ternak. Berbeda halnya dari bahan baku odot, rumput gajah atau rumput pakcong dan lain yang kadar air lebih dari 70%, yaitu tebon jagung usia 70 hari ini tidak perlu tambahan pakan bahan kering. Jadi ketika kita sudah selesai chopper ini langsung masukkan ke tong, insya Allah jadi nggak bakalan busuk karena kadar airnya rendah seperti itu. Jadi di atas 50%, dan ketika kita simpan dalam silo minimalnya 3 atau 4 minggu, setelah itu kita buka dan kita simpan secara padat dan kedap udara, insya Allah hasilnya akan lebih bagus lagi. Cuman untuk kenaikan nutrisi ataupun TDN dan lain sebagainya tidak ada. Jadi sifatnya dalam proses penyimpanan pakan silase itu pasif, jadi tidak ada kenaikan. Berbeda dengan proses pembuatan pakan fermentasi. Lalu bagaimana nanti cara kita proses pembuatannya? Yang pertama, untuk sejenis rumput odot ataupun rumput gajah kita ratakan dulu. Namun sebelum itu kita bahas yang pertama, yaitu tebon jagung. Nah, tadi saya sampaikan untuk tebon jagung selepas kita chopper atau kita cacah langsung masukkan tong. Jadi ini kita sudah selesai. Jadi tidak ada permasalahan lagi. Semisal dari pucuk jagung yang usianya lebih dari 90, itu mau disilase bisa, cuman nggak signifikan. Lebih baik difermentasi minimal 4 minggu. Terus yang kedua, kita bahas yang selanjutnya tentang silase rumput odot. Jadi kita hamparkan seperti ini. Setelah itu kita taburkan bahan kering 30%-nya.
Kita ratakan sama rata ketinggian dan ketebalannya biar nanti hasilnya maksimal. Setelah selesai, kita campur. Kita tarik dari bawah. Seperti ini. Nah, jadi hasilnya beda. Kadar air juga sudah berkurang. Sama dengan kita pegang dengan coperan hasil dari tebon jagung. Jadi seperti ini. Jadi sumber seratnya kita ambil dari rumput gajah dan rumput odot tadi. Untuk penyerapan kita pakai, biar hasilnya tetap maksimal, kita pakai polar atau bisa juga pakai bekatul. Jadi ini bisa jadi pakan yang berkualitas. Nanti setelah kita simpan selama 4 minggu, nanti kita tinggal siapkan comboran dari sumber protein, misal dari ampas tahu, BKK, kleci kedelai, dan lain sebagainya. Setelah semuanya bahan baku dari rumput odot ataupun rumput gajah yang ada di depan saya tadi kita campur dengan bahan kering, saya pakai polar. Jadi semuanya kita campur dan kita bisa tester kadar airnya seperti apa. Nah, sebenarnya sama seperti cek kadar air dalam proses pembuatan pakan komplit. Jadi kita ambil secukupnya, kita genggam erat-erat. Jadi 30% dari bahan kering atau 30 kilo polar atau bekatul bahan kering lainnya. Terus yang 70% itu rumput odot atau rumput gajah atau rumput gajah sejenis lainnya. Kita buka, dia masih menggumpal seperti ini. Dan di tangan dia masih kering atau tidak ada yang netes di sela-sela jari. Insya Allah nanti untuk hasil dari proses pembuatan silase rumput odot ataupun rumput sejenis rumput gajah lainnya pastinya akan lebih berhasil. Jadi itu kuncinya teman-teman dalam proses pembuatan silase rumput odot ataupun sejenis rumput pakcong, rumput gajah dan lain sebagainya. Buat teman-teman tidak usah atau tidak perlu dalam proses pembuatan silase itu ditambah mulase. Jadi tidak perlu. Wong bahane wae wis basah. Kenapa harus dicampur sama mulase? Mulase kalau mau dikasih dicampur air minum ataupun di komboran, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dosisnya. Kalau dalam proses pengawetan pakan tidak perlu dan tidak penting. Ada yang bilang untuk makanan organisme bakteri. Kalau mau membuat makanan mikroorganisme bakteri, mending buatlah secara terpisah, misal di dalam tong. Misal kita punya EM4, misal kita punya probiotik lain, nah kita kembangkan sendiri probiotik itu. Baru kita buat dalam proses pembuatan fermentasi ataupun sajikan ke ternak langsung. Jadi kuncinya dalam proses pembuatan silase rumput odot atau rumput gajah lain sebagainya, kuncinya satu, kita kenali dulu bahan baku. Mau kita langsung chopper, potong pagi, siang chopper, ataupun kita layukan 2, 3, atau 4 hari. Setelah itu kita imbangi sama bahan kering. Hanya itu saja. Setelah itu kita campur dan kita tes kadar air. Dan yang paling terakhir yaitu penyimpanan untuk menentukan keberhasilan panjenengan semuanya dalam proses pembuatan silase. Yaitu kita masukkan dalam silo. Jangan lupa seperti biasanya kita masukkan sedikit demi sedikit. Jadi setelah kita masukkan sedikit demi sedikit, kita tutup rapat, kita padatkan. Setelah itu kita simpan dan tong tutupnya kita balik di bawah untuk penekanan hasil silase odot ataupun rumput gajah lainnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Sedikit ilmu yang kami berikan ke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi selalu berbuatlah yang terbaik untuk diri kita sendiri khususnya. Semoga ketika panjenengan sudah bisa buat dalam
pembuatan silase, odot ataupun rumput gajah lain sebagainya. Tularkan kepada teman-teman lainnya, biar teman-teman lain bisa, dan teman pastinya bisa dikenal ataupun bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sedikit dari kami, dan jika masih ada kurang paham bisa lewat komen ataupun WA pribadi saya, bisa dicek di deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe terlebih dahulu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.